Halo guys, di video sebelumnya kita sempat bahas tentang cemas dan overthinking. Nah, kali ini kita akan bahas tentang perfeksionisme. Masa ada kaitannya kan? Itu istilah apa lagi tuh perfeksionisme ya? Mending kita cek yuk. Aku rasa pekerjaan ini ada yang kurang deh. Kira-kira apa yang kurang ya? Kayaknya harus aku cek lagi deh pekerjaannya. Mungkin ada yang salah. One eternity later. Pak, ini pekerjaan saya. Pekerjaanmu ini masih kurang pas. Coba perbaikin lagi deh bagian ini. Oh iya, baik Pak. Pak, ini hasil revisinya. Kayaknya masih kurang. Coba deh kamu lebih teliti lagi. Yang ini perlu... Itu tadi sekilas tentang orang yang perfeksionis. Lalu apa aja sih tanda-tanda orang yang perfeksionis? Yang pertama, ambisius. Baginya, sebuah pekerjaan haruslah sempurna. Ia akan membuat hal yang terbaik dari apa yang ia kerjakan. Karena hasil yang hampir baik, baginya masihlah kurang. Permasalahannya, terbaik yang dimaksud adalah apa yang menurut standar di kepalanya terbaik, tapi belum tentu bagi orang lain. Yang kedua, menjadi sangat kritis. Seorang perfeksionis biasanya sangat kritis akan suatu hal. Mereka bisa aja mempermasalahkan masalah kecil atau hal-hal detail. Karena bagi dia, kesalahan itu adalah jauh dari nilai kesempurnaan. Yang ketiga, terdorong karena rasa takut. Seringkali, ia menilai dan bertindak karena rasa takut. Baginya, rasa takut itu menyebabkan sebuah kegagalan atau hal-hal yang tidak dia harapkan. Salah satunya adalah takut akan kegagalan. Yang keempat, memiliki standar yang tidak realistis. Seorang perfeksionis bisa saja memiliki standar yang tidak masuk akal karena mempermasalahkan hal-hal kecil yang tidak begitu penting. Contohnya, seorang desainer coba mengkoreksi pekerjaannya dan berkutat mempermasalahkan bagian tertentu. Padahal, kliennya itu tidak mempermasalahkan bagian tersebut dan bukan perkara penting yang akan mempengaruhi hasil pekerjaan. Yang kelima, biasanya berfokus pada hasil. Seorang perfeksionis umumnya sangat peduli mencapai tujuan atau hasil dan menghindari kegagalan yang seolah menakutkan. Sehingga ada kesan mereka tidak bisa menikmati yang namanya proses bertumbuh dan berjuang. Yang keenam, merasakan kekecewaan yang mendalam ketika ada hal tidak sesuai dengan ekspektasi. Seorang perfeksionis bisa aja merasakan kesedihan, kekecewaan, dan penyesalan yang mendalam saat sesuatu nggak sesuai dengan ekspektasi. Hal ini disebabkan karena ia sulit untuk move on atau melupakan masalah tersebut. Yang ketujuh, bersikap defensif. Seorang perfeksionis bisa aja defensif ketika menerima kritik atau saran, yang padahal bisa aja kritik tersebut tuh sifatnya membangun. Lalu apakah jadi perfeksionis itu adalah salah? Tentu nggak selalu. Berusaha perfect membuat kita menjadi seorang high achiever atau punya standar kerja yang tinggi. Namun, tentu kita harus punya rem dikala itu berlebihan. Misalnya, membuat kita susah bekerja sama, kurang toleran dengan orang lain karena standar yang kita miliki itu terlalu jelimet. Dan yang paling penting adalah kesehatan mental kita. Banyak riset menyebutkan, perilaku perfeksionis juga berhubungan kuat dengan beberapa gangguan mental, seperti gangguan kecemasan dan obsessive compulsive disorder atau OCD. Termasuk juga potensi untuk mengalami gangguan depresi. Lalu, seandainya kita terindikasi perfeksionis, gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, jangan berharap terlalu tinggi dan cobalah untuk toleransi dengan kekurangan orang lain. Sadari bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan, serta bisa aja berbuat kesalahan. Yang kedua, berusaha menstabilkan kondisi internal kita, seperti saat kelelahan, merasa kesepian, marah, atau lapar. Karena orang dengan perfeksionis biasanya akan merasa lebih cemas dan gelisah dalam kondisi-kondisi tersebut. Maka, saat merasakan kondisi tersebut, carilah solusi atau jalan keluar. Ketiga, hargailah usaha yang sudah dilakukan oleh diri kita dan cobalah mencintai diri kita apa adanya. Yang keempat, menurunkan standar yang kita miliki dan tetapkan tujuan yang lebih realistis dan dapat dicapai. Kelima, cobalah melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, nggak cuma melihat dari sudut pandang kita sendiri. Yang terakhir, tidak perlu sungkan untuk meminta bantuan kepada ahlinya jika dirasa sikap perfeksionis kita itu udah mengganggu, entah misalnya konsultasi ke psikolog atau psikiater. Wah, ternyata jadi seorang perfeksionis itu, meski ada kelebihannya, ternyata ada kekurangannya juga ya. Yang terpenting adalah memperhatikan kesehatan mental kita. Boleh jadi, saking kita perfeksionis akan mengganggu orang-orang sekitar, mengganggu rekan kerja kita, karena standar yang kita miliki. Jika dirasa perfeksionis kita itu sangat mengganggu, ada baiknya nih kita butuh penanganan psikolog atau ahlinya. Semoga info kali ini bermanfaat ya.